sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Ronald Surapraja di Go Healthy, tempat di mana kita belajar mencari cara yang tepat buat hidup yang sehat. Dan Go Healthy, acara ini sudah mencapai lebih dari 2000 episode pemirsa. Sebuah pencapaian yang panjang yang luar biasa. Ini adalah sebuah bentuk komitmen dari Gogomol dan juga Go Healthy untuk selalu memberikan edukasi dan inspirasi kesehatan buat Anda pemirsa Indonesia. Nah, hari ini yang bertugas menemani saya adalah bapak-bapak ganteng. Ada Mas Boy dan juga ada Mas Yo. Apa kabar bapak-bapak? Kabar baik. Keren-keren amat sih Terima ini. kasih, Wah, kelihatan sehatnya ya. Nah, di episode kali ini yang bersama kami tidak datang ke studio memang, tapi kami sudah terhubung secara daring ya. Ada terhubung secara online, ada Ibu Foni yang tinggal di Kebumen. Halo Bu Foni, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Foni sehat ya Bu? Alhamdulillah. Iya. Pemirsa, Bu Foni ini adalah penyintas dari stroke ya. Jadi beliau terkena stroke dan sekarang lagi berusaha untuk kembali pulih, mengembalikan kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser dan terasa banyak manfaat yang dirasakannya. Nanti kita akan dengar ceritanya ya. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih ke Bu Foni. Bu Foni, kesibukannya apa aja nih sekarang? Sekarang sih ya masih pemulihan aja sih. Tadinya kan Bu Foni, punya catering, sekarang sih. Kemarin usaha cateringnya waktu Ibu kena stroke terganggu nggak Bu? Terganggu. Sempat berhenti sih waktu bulan Agustus saya mulai lagi kan. Tapi sama suami saya suruh fokus dulu, sampai sembuh dulu, fokus gitu. Bu Foni, Ibu lagi ada di TV nasional. Silahkan kalau misal Ibu mau menyapa suami tercinta yang selalu mendukung kesehatan Ibu, atau mungkin anak-anak, saudara, kerabat, atau teman-teman, silahkan Bu disapa Bu. Halo, Assalamualaikum Bapak. Halo Bapak, sehat-sehat selalu ya di sana ya. Anak-anakku juga. Saudara-saudaraku di Bandung semuanya. Seluruh Indonesia juga ada. Oke. Selamat. Semangat Bu Foni. Nah, sebetulnya apa yang terjadi ya? Apa yang dilakukan oleh Bu Foni? Ini dia kisahnya. Foni Oktaviana. Dari kisahnya Anda bisa belajar bahwa masalah kesehatan yang dibiarkan selama bertahun-tahun bisa berdampak besar bagi tubuh. Dan hal ini dialami oleh Foni. Ia terkena stroke pada bulan November tahun 2023 kemarin. Awalnya, Foni sempat menyangkal dan bertanya-tanya kenapa dirinya bisa terkena stroke. Pasalnya, beberapa tahun terakhir, ia sudah mulai menerapkan pola hidup sehat. Namun akhirnya ia sadar, sebelum pola hidupnya diubah, ia sudah cukup lama menderita hipertensi dan tidak dikontrol dengan baik. Foni bercerita, ia pertama kali didiagnosis punya hipertensi itu saat masih berusia 27 tahun. Kala itu Foni masih tidak rutin mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Namun kini ia sudah belajar dari kesalahan dan berkomitmen untuk lebih mengatur pola hidupnya menjadi lebih sehat. Bahkan untuk meningkatkan kesehatannya, Foni juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini berkat upayanya,
Tekanan darah Foni sudah jauh lebih terkendali. Pemulihan gejala sisa struknya pun sudah jauh membaik dibandingkan awal terkena struk dulu. Ya, itu adalah kisah dari Mbak Foni ya. Jadi bisa dibilang stroke-nya ini karena memang tensinya tidak terkendali. Mbak Foni inget nggak tensinya pernah paling tinggi berapa Mbak? Waktu saya stroke itu sampai 190/110. Selain tensi, Bu Foni apalagi yang tinggi hasil dari lab? Triglyceridnya tinggi sampai 550. Mas Boy, Mas Yo, yang bagus angkanya nggak boleh lebih dari berapa? 150. Di bawah 150. Di bawah 150 ini hampir 4 kali lipatnya Lipat, yes. berarti ya Allah. Jadi tahun 2023 Bu Foni ini terkena stroke ya. Ibu mohon maaf, stroke-nya baru sekali aja kan nyerangnya kan? Baru sekali, iya, baru sekali itu. Bu Foni, Ibu sudah pakai laser kan Bu? Sudah. Nah, saya ingin tahu manfaat apa yang Ibu dapatkan setelah menggunakan teknologi laser. Perbedaannya apa aja Bu, dulu sama sekarang? Coba. Sebelum kejadian pun saya kan emang susah tidur. Di sela-sela kesibukan saya juga kan pesanan catering, pesanan kue-kue, jadi saya susah tidur. Setelah saya pakai dokter laser itu, kualitas tidur saya sekarang semakin lebih baik. Peredaran darahnya juga lancar dan jarang pusing, nggak pusing-pusing juga. Jadi setelah menggunakan teknologi laser yang dirasakan pertama kali oleh Ibu adalah kualitas tidurnya semakin baik ya Bu ya? Iya betul, lebih nyenyak. Lebih nyenyak. Jadi jam 9 malam itu udah, kalau harus tidur langsung tidur gitu tanpa memikirkan apa-apa lagi, itu udah bisa langsung tidur. Nah Bu, yang dulu nggak bisa Ibu lakukan sekarang udah bisa Ibu lakukan setelah pakai laser tuh apa sih Bu? Waktu saya stroke kan separuh badan saya itu yang sebelah kiri lumpuh kan, apalagi tangan. Tangan saya yang kiri ini nggak bisa digerakkan sama sekali karena penilaian dari dokter tuh 0. Saya mengenal laser ini 4 bulan setelah saya stroke. Itu masih sama sekali belum bisa bergerak tangan saya. Oke. Pas saya pakai itu, perlahan-pelan tangan saya sudah mulai bisa bergerak. Dari mulai bahu sampai ke siku ini sudah mulai aktif, bisa bergerak. Ditambah dengan kualitas tidur saya yang semakin baik dan istirahat saya cukup juga kan, jadi tangan pun bisa mulai aktif lagi, mulai bergerak. Jadi setelah menggunakan laser, tangan atau anggota tubuh sebelah kiri yang awalnya nggak bisa gerak sama sekali, sekarang udah bisa kembali bergerak. Tekanan darahnya sebelum menggunakan laser berapa Bu? Paling tinggi? Paling tinggi 190/110. Oke. Setelahnya Bu, Kalau setelah sekarang pakai laser? Sekarang tuh stabil di angka 120/80. Kadang di bawah 17/20. Kemudian kalau triglyceridnya bagaimana Bu nilainya Bu? Alhamdulillah sekarang saya cek lab terakhir tuh 130. Sebelum menggunakan itu 550. Sekarang 100. Sekarang 130. 30. Iya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, Bu Foni, Ibu coba jawab pernyataan ini dengan benar atau salah. Siap Bu Foni ya? Terbiasa jalani pola makan sehat, pasti bebas stroke. Salah kalau saya sih. Salah? Kan bagus Bu, Iya. pola makan sehat bagus. Pola makan sehat tidak diiringi dengan istirahat juga kan sama aja. Wah, hebat nggak terjebak, hebat. Jadi jawaban Bu Foni ini tepat ya. Jadi artinya memang kalau kita baca statement ini, terbiasa jalani pola makan sehat pasti bebas stroke. Ya, ada beberapa poin yang kita coba perhatikan. Pertama, makan sehat. Jadi makan sehat ini sebenarnya yang disebut adalah makan dengan gizi seimbang. Tapi kalau kita bicara masalah pola hidup sehat, tidak hanya cukup makan yang sehat saja atau dengan gizi seimbang saja pemirsa. Kita tetap harus mengikuti tadi katakan Kang Ronald olahraganya. Ya, juga ini harus dengan olahraga yang teratur dan terukur. 150 menit dalam 1 minggu. Kemudian tidur yang cukup ya, 6-8 jam per hari.
Kalau tidak jam 9, jam 10 malam sudah tidur. Kemudian tadi ya faktor stresnya. Jadi ini juga harus perlu dijaga dengan baik. Kemudian berat badannya, merokok, alkohol, hal-hal tersebut adalah merupakan untuk mencegah stroke. Tidak hanya cukup dengan pola makan sehat saja, tapi pilar pola hidup sehat harus diikuti, dan kemudian tadi faktor risiko terjadi stroke juga harus dikendalikan dengan baik. Ya, jadi ini semua harus dikendalikan supaya kita tadi terbebas dari stroke. Jadi terbiasa jalani pola makan sehat, pasti bebas stroke adalah sebuah pernyataan yang salah. Ya, saya mengapresiasi dengan upaya yang sudah dilakukan Ibu Foni. Ini melakukan pengobatan ke dokter secara rutin, kemudian mengikuti anjuran dokter, melakukan pola hidup sehat, dan sudah menggunakan teknologi laser yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Nah, teknologi laser yang kita bicarakan ini digunakan pada pergelangan tangan kiri. Jadi ketika teknologi laser ini digunakan, maka lasernya akan menembus lapisan-lapisan kulit mulai dari lapisan terluar epidermis, dan targetnya adalah pembuluh darah. Nah, di sini teknologi laser akan menstimulasi dinding dalam pembuluh darah untuk memproduksi satu senyawa yang disebut nitric oxide, di mana nitric oxide ini mempunyai fungsi akan melenturkan pembuluh darah, melancarkan aliran darah, dan dapat melebarkan pembuluh darah, di mana pada orang-orang dengan hipertensi, pembuluh darah ini kaku dan sempit. Nah, teknologi laser tujuannya untuk melancarkan dan melebarkan pembuluh darah tadi, sehingga tekanan darah dapat stabil. Kemudian kalau kita berbicara tentang tensi tinggi, di mana akan terjadi kerusakan pada dinding dalam pembuluh darah, ini dapat memicu terjadinya gumpalan darah. Ditambah lagi apabila gula darah, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Nah, ini dapat membentuk trombus. Trombus adalah gumpalan darah yang terjadi pada pembuluh darah, di mana ketika terjadi pada otak akan terjadi stroke, dan terjadi pada jantung akan terjadi serangan jantung. Nah, teknologi laser ini tujuannya adalah membantu menguraikan trombus, sehingga aliran darah akan menjadi lebih lancar. Kalau aliran darah lancar, maka suplai oksigen dan nutrisi akan tersampaikan. Apalagi yang bisa dilakukan atau apalagi dampak dari teknologi laser? Ya, selain tadi Mas Yo mengatakan masalah kualitas darah dengan mencegah terjadinya trombus, juga akan meningkatkan kembali kerja dari mitokondria. Ya, pemirsa tahu mitokondria ini ada dalam semua sel di tubuh kita. Metabolisme ini akan berjalan dengan baik kalau mitokondrianya bekerja dengan baik. Nah, kalau tadi masalahnya Bu Foni adalah trigliserida yang tinggi, ini merupakan bagian dari kolesterol yang tinggi. Nah, mitokondria ini akan membakar ya atau memanfaatkan kolesterol yang ada untuk dirubah menjadi energi. Nah, orang-orang dengan pola hidup yang tidak sehat, nanti mitokondria tidak berfungsi dengan baik. Nah, teknologi laser akan meningkatkan kembali kerja dari mitokondria tersebut, sehingga dia bisa memanfaatkan lemak yang ada, kolesterol, trigliserida termasuknya, ini akan dimanfaatkan dan dirubah menjadi energi. Dengan begitu, maka kadar lemaknya, kolesterolnya, trigliseridanya akan menjadi terkendali dengan baik, dan energinya akan meningkat. Dan untuk Anda yang sudah terkena stroke, sekali lagi, stroke bukan akhir dari segalanya. Masih ada upaya, masih ada jalan yang bisa Anda lakukan untuk menjaga supaya Anda tidak terkena stroke kembali dan Anda tetap mendapatkan kualitas hidup sehat yang baik. Sekarang juga gunakan Accu-Laser dari Gogomol, ya. Kita nyalakan. Nah, ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, Accu-Laser ini adalah sebuah alat yang menggabungkan dua teknologi, laser dan NMES, dalam satu alat yang sudah dipatenkan dan sudah terdaftar resmi di pemerintah Indonesia. Nah, alat ini dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Semuanya dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakannya rutin, ya, 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nah, ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya, kalau buat Ibu Foni jangan sampai kena stroke yang berulang. Nah, kalau buat kita nih pemirsa, harapannya kita nggak kena komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi yang menakutkan lainnya. Ayo dapatkan Accu-Laser dengan cara semudah Anda menghubungi call center atau nomor WhatsApp yang muncul di layar kaca, atau silahkan lakukan pemesanan di official marketplace terkemuka di Indonesia, atau juga bisa melalui aplikasi Lagun by Gogomol. Makanya segera diinstal atau diunduh di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya.
Dan pemirsa, di tahun 2025 ini Gogomol berhasil meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan kualitasnya sudah standar internasional. Dan juga Gogomol telah meraih penghargaan Super Brand untuk kategori TV media. Ini adalah bukti kepercayaan Anda sebagai konsumen Indonesia kepada Gogomol yang akan terus memberikan kualitas produk dan juga layanannya yang terbaik. Terima kasih ya. Dan juga telah dibukanya cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, di mana semua layanan dan operasional terpusat di sana. Artinya, Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Kami mengundang Anda untuk datang ke cafe showroom Gogomol di Alam Sutra sana supaya kita sama-sama punya semangat buat hidup yang sehat. Jadi pemirsa, siapapun Anda, apakah mau pulih setelah terkena stroke atau untuk pencegahan karena komplikasi, sekarang juga gunakan Acu-Laser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, masih belajar dari kisahnya Ibu Foni yang tinggal di Kebumen, yang sekarang sedang berusaha untuk kembali pulih setelah terkena serangan stroke di tahun 2023. Penyebabnya adalah tensi yang tinggi dan juga trigliseridanya yang tinggi, ya. Bu Foni? Ya, Dulu kejadian waktu stroke, Ibu masih ingat nggak detailnya, di mana, sedang apa, jam berapa, Bu? kejadian awalnya itu lagi pas mau masukin motor ke dalam rumah kan. Itu jam 10 malam. Masih bisa masukin motor tapi kayak miring-miring kayak gitu. Terus saya kan jam tidur kan, saya mau mulai tidur, mau bangun ke kamar mandi, tahu-tahu badan saya tuh separuh ini lemes. Kan di rumah kebetulan gak ada siapa-siapa, cuma ada anak-anak kan. Terus telepon teman saya ke sini, terus mau dibawa ke rumah sakit, enggak lah, kayaknya nggak apa-apa, cuma lemes aja kali. Nggak nyangka kalau itu serangan stroke. Oke. Terus saya dibawa ke poliklinik, udah kondisinya udah mulutnya juga udah miring. Kemudian dirujuk ke rumah sakit? Iya, dirujuk ke rumah sakit sehari sesudahnya, hari Sabtu. Langsung CT scan, langsung ditensi, terus dicek lab, jadi itu ketahuan dari situ. Cuma dokternya bilang begini, Ibu telat, masa golden hour-nya lewat, kayak gitu. Itu. Golden period ini diusahakan kurang dari 4,5 jam, ini sudah harus dapat penanganan, Nah, Ibu. itu dia. Nah, karena ketika tidak mendapat penanganan, 1 menit ini terdapat kerusakan 32.000 sel di otak. Aduh. Jadi bisa dibayangkan ketika telatnya 1 hari sudah berapa banyak sel yang rusak. Kaki sebelah kiri, tangan sebelah kiri, pada saat itu nggak bisa digerakkan sama sekali ya, Bu? Kalau kaki masih bisa gerak, jadi kan di skala nilainya ada ya. Kalau kaki itu masih dikasih nilai 1, kalau tangan tuh 0 sama sekali, tanpa gerakan sama sekali kalau tangan. Kalau kaki masih bisa gerak kanan kiri kayak gitu. Oke. Duduk masih bisa. Ibu kan sudah menggunakan teknologi laser nih, Bu. Sekarang kami ingin tahu, tangannya udah bisa bergerak sejauh apa, Bu? Oh, ini Prosesnya masih lama banget. Bayangkan, dulu nggak bisa gerak sama sekali setelah menggunakan laser. Gak bisa begini aja. Udah bisa sampai ke atas sekarang. Udah bisa menggenggam lagi, Bu. Udah ada powernya belum? Kalau genggam bisa, tapi belum bisa buka dia. Oh, masih kaku. Waktu awal saya nggak bisa gerak-gerak sama sekali. Semangat, Bu. Ya, yakin Ibu bisa kembali pulih, Bu, asal rutin pakai lasernya ya. Oke. Supaya makin nambah ilmunya di bidang kesehatan, saya mau memberikan informasi buat Anda. Tahukah Anda fenomena hipertensi jas putih? Loh, Jadi kondisi ini mungkin dialami oleh Ibu Foni. Jadi ada istilah namanya
hipertensi jas putih atau white coat hypertension. Kondisi ini di mana pada saat seseorang dilakukan pemeriksaan tekanan darah di fasilitas kesehatan, hasilnya lebih tinggi dibandingkan pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah secara mandiri. Nah, kondisi ini ditemukan tahun 1980 oleh profesor spesialis penyakit dalam. Nah, setelah diteliti, kondisi ini disebabkan karena adanya tingkat stres yang tinggi dan karena pengaruh kecemasan. Karena ketika seseorang datang ke dokter, identiknya dokter Jasnya ini menggunakan putih. jas warna putih. Makanya muncul kecemasan dan stres itu. Karena ketika stres atau kecemasan ini muncul, maka kortisol di dalam tubuh akan melonjak tinggi. Nah, kortisol ini salah satu efeknya adalah tensinya makin tinggi. Nah, ini yang disebut dengan fenomena jas putih atau white coat hypertension. Ibu sudah rutin menggunakan teknologi laser yang di pergelangan tangan sehari 2 kali. Saya mau nanya nih, Bu Foni rutin juga nggak pakai laser yang di hidung, Bu? Yang di rongga hidung intranasal? Pakai. Rutinnya sama seperti yang di pergelangan tangan? Oh, tidak. Jadi intranasal ini satu ekstensi dari teknologi laser digunakan di rongga hidung. Karena di rongga kepala ini banyak pembuluh darah dan ini terkait dengan pembuluh darah di otak. Jadi ketika menggunakan intranasal, maka pembuluh darah ini akan dibantu dilancarkan dan dilebarkan. Sehingga fungsi-fungsi dari otak akan berjalan dengan baik. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah pemulihan pasca stroke. Ini dapat terbantu dan dapat mencegah stroke berulang. Kemudian bagi Anda yang sering sakit kepala, vertigo, sinusitis atau migrain, ini dapat terbantu. Kemudian tadi sudah dijelaskan fungsi dari nitric oxide. Nitric oxide ini adalah neuroprotector, melindungi sel saraf di otak sehingga dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Dan intranasal ini akan memberikan regenerasi sel-sel yang ada di area wajah sehingga ketika menggunakan wajah lebih cerah. Ayo gunakan teknologi laser secara rutin dibarengi dengan penggunaan intranasal dan penggunaan NMES secara satu kesatuan. Jangan terpisah-pisah. Ya, betul pemirsa. Jadi NMES itu merupakan suatu alat yang kita sebut dengan Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi namanya aja neuromuscular. Jadi saraf dan otot ini akan dirangsang dengan elektrik ya, seperti kita lihat di ilustrasi berikut ini. Ini untuk mengaktifkan lagi otot-otot kita ya. Jadi untuk Anda yang pernah terkena stroke, terjadi kelumpuhan, kekakuan pada otot-ototnya, ini bisa ditempelkan alat NMES-nya. Kemudian nanti ada elektriknya yang kemudian akan merangsang otot-otot tersebut untuk kemudian beraksi atau berkontraksi kembali. Ini juga selain memperbaiki kualitas otot dan saraf Anda, juga akan memberikan rangsang pada otak Anda untuk kembali kemudian mengaktifkan kembali otot-otot gerak tersebut. Sehingga harapannya dengan penggunaan secara rutin, NMES-nya dilengkapi tadi dengan yang intranasal dan juga yang bergelangan tangan, harapannya fungsi-fungsi otot-otot atau tubuh yang mengalami kelemahan, kelumpuhan ini bisa kembali normal atau bisa kembali pulih dan Anda bisa beraktivitas kembali. Jadi sekali lagi, ini merupakan suatu upaya yang bisa Anda lakukan untuk Anda penderita stroke, penyintas stroke, untuk kembali pulih, untuk bisa beraktivitas normal. Sekarang saya pengen ibu ngajakin para penyintas stroke lainnya untuk tetap semangat, terus berusaha, ikuti saran dari dokter dan menggunakan teknologi laser. Coba Bu, diajakin yang lain Bu. Ayo semuanya, semangat. Jangan malas untuk pulih kembali dengan menggunakan teknologi dari laser. Jangan marah, jangan malu, dan jangan malas. Ayo kita bangkit, kita pasti bisa. Terima kasih Bu Foni ya. Apa yang menimpa Ibu Foni mungkin saja terjadi kepada Anda kalau misalnya Anda punya faktor resiko yang sama, punya tensi yang tinggi, punya trigliserid yang tinggi, apalagi mungkin Anda punya gula darah dan kolesterol yang tinggi. Hati-hati loh ya. Makanya gunakan Accu-Laser dari Gogomol, alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, Accu-Laser ini menggabungkan 2 teknologi, yaitu laser dan NMES dalam satu alat. Sudah dipatenkan dan sudah terdaftar resmi di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Digunakannya rutin, sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya jangan sampai kita ngalamin komplikasi.
seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya ya. Nah, cara mendapatkannya silakan Anda hubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar, atau silakan pesan di official marketplace terkemuka di Indonesia, atau juga Anda bisa melakukannya melalui aplikasi Lagoon by Gogomall. Jadi silakan diinstal atau diunduh di App Store ataupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya. Dan pemirsa, di awal tahun 2025 ini Gogomall meraih beberapa penghargaan. Yang pertama adalah sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan kualitasnya sudah memenuhi standar internasional. Yang kedua, Gogomall meraih penghargaan Super Brand untuk kategori TV media. Nah, penghargaan ini adalah bentuk kepercayaan dari Anda konsumen Indonesia kepada Gogomall yang akan terus memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik. Dan tentunya kami mengundang Anda untuk datang ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra. Ya, silahkan datang ke sana, bertemu dengan kami, berbincang-bincang supaya semakin semangat untuk hidup yang sehat. Jadi pemirsa, hidup sehat memang harus diupayakan. Yuk berjuang sama-sama. Jika ada masalah, ayo take action. Atasi masalah kesehatan, cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.